معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامة الدين يا رب. اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
ذي الجلال والإكرام ذي الطول والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشهد على نعمه التي تتوالى علينا في الليالي والأيام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام. اللهم وأصلي وأسلم وأشرف وأكرم وأعظم وأبجل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مقتدانا مصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين، وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان من هذا إلى يوم اللقاء والدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما هي إلا عبارة عن امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لكنها سبب عظيم لنيل رضا رب العرش الكريم. معاشر الحاضرين، jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita begitu luar biasa dan begitu banyak dan tidak terhingga. Walaupun banyak di antara kita yang masih mengeluh kepada Allah dengan berbagai macam keadaan-keadaan yang menimpa kita, khususnya banyak yang mengeluh bahwa dia tidak mempunyai pekerjaan, tidak ada rezeki yang berlimpah, atau bahkan karena keluhan-keluhan tersebut dia menganggap bahawa dirinya tidak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam berbagai macam daripada firman-firman-Nya, telah mengatakan kepada kita bersama satu persatu kepada diri kita dan mengajak berbicara kepada diri kita bahawa sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan tersebut telah Aku berikan kepada kalian yang tanpa batas, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung berapa banyak daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung daripada nikmat yang telah diberikan. Berbagai macam kenikmatan yang banyak sekali kita tidak merasakannya pada saat ini, tapi mungkin beberapa daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut ketika hilang dan sirna terhadap diri kita, baru kita akan memanggil dan kita akan menyeru. Kemudian kita mengangkat tangan dan berkata kepada Allah, kembalikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sidang Jumat di mana kita duduk pada saat ini dengan berbagai macam kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung satu persatu daripada kenikmatan tersebut. Dan kalau kita merujuk kepada hadis yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad bahwa kita adalah termasuk daripada hamba Allah yang mendapatkan daripada kategori kenikmatan yang begitu sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man asbaha aminan fi sirrihi mu'afan fi badanihi wajidan ta'ama yawmihi faka'annama hizatid dunya bihadafiriha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ada 3 kriteria yang telah disebutkan oleh Nabi
Apabila manusia telah diberikan 3 kriteria tersebut, maka niscaya kita telah diberikan seluruh daripada dunia dengan segala isinya. Ya ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah 3 kriteria yang menurut daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah seluruh kenikmatan dunia apabila kita mendapatkannya, bahkan Anda dianggap telah mendapatkan seluruh daripada kenikmatan dunia. Rasulullah SAW menyebutkan kategori yang pertama yaitu adalah aminan fi sirbi. Manusia ketika berada di atas muka bumi ini dia mendapatkan keamanan yang luar biasa. Dan saat ini alhamdulillah kita yang duduk di sini, kita yang ada di daerah sekitar sini, kita mendapatkan keamanan yang luar biasa. Kita bisa duduk dengan tenang, kita bisa melaksanakan salat Jumat dengan tenang. Bahkan kita pulang dengan berkah-berkah Jumat yang dibagikan dan kita makan dengan tenang. Itu semua adalah ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggapnya itu adalah sebagai sepertiga daripada kenikmatan dunia. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Mungkin kenikmatan ini kita tidak merasakannya begitu maksimal terhadap diri kita, tapi kita bisa anggap bahwa berapa banyak di luar sana muslimin, mukminin, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, bahkan keislaman mereka mungkin lebih baik dari kita, keimanan mereka mungkin lebih kuat daripada kita, akan tetapi mereka diberikan ujian-ujian oleh Allah, bahkan mereka berada dalam keadaan ketakutan walaupun mereka berada di dalam rumah mereka, walaupun mereka berada di tempat-tempat ibadah mereka seperti masjid, dan walaupun mereka berada di tempat masjid yang termasuk salah satu di antara masjid yang mulia, yaitu adalah di Masjidil Aqsa, yang dimana kita tahu bahwa mereka orang-orang yang ada di Palestina saat ini, mereka mempunyai sebuah monumen yang luar biasa yang diagungkan oleh seluruh daripada agama yang ada di atas muka bumi ini. Akan tapi mereka merasakan ketidaknyamanan, mereka merasakan ketakutan, mereka merasakan serangan-serangan dari berbagai macam daripada orang-orang kafir dan Zionis. Itu tidak kita dapatkan di tempat ini, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di daerah yang dekat dengan kita, di daerah Rempang saja, kesulitan mereka mendapatkan keamanan, mereka diusir dari tempat mereka, mereka dikeluarkan dari tempat mereka, dan mereka merasa ketakutan ketika berada di rumah-rumah mereka sendiri. Akan tapi kita yang ada pada saat ini, ma'asyiral hadirin, ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang dimana kita diajak apabila Anda mendapatkan kenikmatan yang seperti ini, lestarikan dengan baik, dengan cara mensyukuri nikmat tersebut, dan mendoakan kepada mereka kaum muslimin, kaum mukminin yang ada di daerah-daerah yang mereka merasa takut untuk diberikan keamanan seperti kita, karena ibarat kita itu adalah seperti jasad yang satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, inna mathalal muslimi 'alal muslim kal jasadil wahid. Sesungguhnya yang namanya contoh daripada seorang muslim dengan muslim yang lain itu ibarat seperti satu jasad, kata Nabi, idza istaka minhu 'udwan tada'a bihi sa'irul jasad. Apabila ada seorang muslim merasa mereka terganggu oleh hal apapun, maka sudah seharusnya kita yang berada dalam satu jasad harus saling peduli terhadap mereka. Minimal, wahai ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak mampu untuk memberikan bantuan bentuk-bentuk materi, walaupun kita tidak mampu untuk memberikan bantuan-bantuan secara zahir, minimal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam bantuan-bantuan, baik bantuan-bantuan dari darat ataupun bantuan dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk bantuan ilahi. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami daripada hal ini, syukuri hal ini, nikmati daripada hal ini. Dengan cara apa? Mendekatlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang pertama yang dianggap oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sepertiga daripada kenikmatan dunia. Kemudian yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mu'afan fi badanih. Orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan di dalam tubuhnya, maka dia telah mendapatkan sepertiga lagi daripada kenikmatan dunia. Bahkan memang banyak
manusia-manusia yang melalaikan khususnya daripada kenikmatan sehat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang luar biasa, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kepada kita ketika kita berdoa kepada Allah, salah satu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kenikmatan sehat, di mana Rasulullah mengatakan, "Idza sa'altumullah fas'alul afiyah." Apabila kalian meminta sesuatu kepada Allah, jangan lupakan kenikmatan daripada sehat tersebut, karena kenikmatan sehat itu adalah kenikmatan yang begitu besar di sisi Allah, dan baru kita ketahui, kita pahami kenikmatan tersebut ketika kita dalam keadaan sakit. Olehnya Nabi besar Muhammad sudah menerka daripada hal itu, dan banyak daripada manusia yang lalai terhadap kenikmatan ini sampai kenikmatan tersebut hilang daripada dirinya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menebaknya dan berkata, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat kata Rasul yang mana manusia banyak lalai di dalamnya. Ketika diberikan daripada kenikmatan tersebut, dia merasa bahwa dirinya tidak diberikan kenikmatan. Tapi begitu hilang kenikmatan itu, semua dan seluruh bahkan harta yang dimilikinya pun tidak akan pernah berharga. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jangankan kita berbicara tentang penyakit-penyakit yang menakutkan seperti kanker, tumor dan berbagai macam. Bahkan gigi Anda saja sakit, Anda tidak akan pernah merasakan kenikmatan keuangan yang Anda miliki, karena Anda tidak bisa makan makanan yang enak sekalipun. Anda tidak akan pernah bisa tidur walaupun Anda mempunyai ranjang yang begitu empuk. Anda tidak akan pernah bisa menikmati istri Anda kalau Anda dalam keadaan gigi Anda sakit, bengkak dan nyeri yang begitu menyakitkan. Baru kenikmatan gigi, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat tersebut kalau memang Anda ingin yang namanya afiah, kesehatan tersebut selalu langgeng. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian tetap bersyukur kata Allah, aku akan tambah daripada kenikmatan-kenikmatan ini. Kalau kita perhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala, seluruh daripada organ tubuh kita ini berharga miliaran, wahai ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan tubuh kita ini adalah sebuah produk yang ada di atas muka bumi ini yang tidak bisa dibuat oleh siapapun. Produk dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaan dari Allah. Manusia tidak akan pernah mampu menciptakan seperti kita. Bahkan jangankan daripada manusia, walaupun seluruh daripada alam semesta berusaha untuk menciptakan sesosok daripada tubuh seperti di saat ini, tidak akan pernah mampu. Bahkan ketika seseorang dalam keadaan sakit sekalipun, contoh saja penyakit ginjal, berapa ginjal yang akan dijual? 3M, 4M, 5M, 1 ginjal, 2 ginjal berapa? Apakah ada yang mampu untuk menciptakan ginjal? Kalau ada mata yang rusak, apakah ada yang mampu untuk menggantikannya dengan mata buatan? Tidak ada. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sedangkan kita banyak mengeluh kepada Allah bahwa kita tidak merasa bahwa kita itu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan di dalam tubuh kita dengan berbagai macam daripada hal yang luar biasa ini tadi, tapi kita tidak menyadari daripada hal tersebut. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu jangan sampai kita terlalu terlena dan terbuai dengan keadaan kita ini, dan kita banyak mengeluh kepada Allah, dan kita merasa bahwa diri kita tidak pernah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasya wa kalla. Kalau cuma sekedar kenikmatan dunia yang Anda pikirkan dan Anda merasa bahwa itu adalah kenikmatan terbesar, maka itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang non-muslim. Tapi karena memang materi dan dunia itu tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, "Lau kanat ad-dunya 'inda Allah mithla janahi ba'udatin ma saqa minha kafiran qat." Kalau dunia itu ada harganya di sisi Allah, kalau memang yang namanya materi, mobil, rumah dan berbagai macam daripada harta itu ada harganya di sisi Allah, pasti niscaya kata Nabi, Allah tidak akan pernah memberikan satu teguk minum kepada orang non-muslim. Tapi memang itu tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukuri daripada kenikmatan tersebut. Dan yang ketiga kata Rasul, bahwa sesungguhnya kenikmatan yang ketiga yang berbanding dengan sepertiga daripada kenikmatan dunia tersebut, wajidan ta'ama yaumih. Nabi Muhammad mengatakan orang yang merasa aman, orang yang merasa sehat, dan yang ketiga adalah dia mendapatkan
makanan untuk hari itu. Bukan makanan 1 bulan. Cukup untuk hari itu saja, kata Nabi. Maka Anda telah diberikan 1/3 daripada dunia. Ma'asyiral hadirin, saya tanya semua daripada orang yang hadir pada saat, pernahkah kita kelaparan dalam 1 hari? Pernahkah kita tidak makan dalam 1 hari? Bahkan di rumah kita jangan nunggu 1 hari, 1 bulan penuh beras sudah ada di rumah. 1 bulan penuh di kulkas makanan banyak. Tidak pernah kita merasakan kelaparan. Bahkan kita keluar dari masjid ini berkat Jumat telah dibagikan. Kenikmatan apa yang kau dustakan, wahai ma'asyiral hadirin? Apa yang kita dustakan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita banyak mengeluh kepada Allah? Apakah kita menunggu kenikmatan tersebut dicabut dari oleh Allah? Na'udzubillah min dzalik, sehingga kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan beraninya kita tidak melaksanakan daripada perintah Allah. Dengan beraninya kita melewati batas daripada larangan Allah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala kita tidak pedulikan. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, syukuri kenikmatan kita. Kalau kita berbicara tentang makanan tidak akan pernah habis. Kalau kita berbicara tentang yang namanya beras tidak akan pernah habis. Tapi tengok dan contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya menjadi orang kaya. Jawaban sederhana dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Jawaban yang begitu simpel dari Rasul untuk mengajarkan kepada kita sebagai umat. Rasul SAW berkata kepada Tha'labah, ya Tha'labah, ama yakfik an akuna laka uswah. Apakah tidak cukup aku adalah sebagai contoh buatmu? Kenapa kau ingin menjadi orang kaya? Saya tidak melarang orang ingin menjadi orang kaya. Tapi yang berbahaya pada saat ini adalah kekayaan yang kita tumpuk, kekayaan yang kita jadikan sebagai hal untuk mendustakan Allah, menjauh daripada Allah, melaksanakan kemaksiatan. Ini yang berbahaya. Nabi sudah mengatakan kepada Tha'labah, ama yakfik an akuna laka uswah. Apakah tak cukup aku sebagai contoh? Saya seorang nabi, saya seorang rasul. Saya ditawari untuk diberikan berbagai macam daripada kenikmatan, emas, perak dan berbagai macam. Tapi tengok diriku, aju'u yawman wa asbi'u yawman. Aku lapar 1 hari, wahai Tha'labah. Aku kenyang 1 hari, wahai Tha'labah. Qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiqu. Sedikit tapi kamu bisa bersyukur itu lebih baik daripada banyak tapi kau tak mampu. Dan itulah yang terjadi, dan buayan-buayan daripada syaitan rajim kepada kita semua daripada kaum muslimin saat ini, sehingga kita banyak mengeluh, kita banyak di dalam berada di dalam euforia daripada kenikmatan dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat dan selalu kita harus ingat bahwa di saat kita banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sulitnya daripada rezeki yang datang kepada diri kita, tengok daripada saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Tengok daripada keadaan-keadaan mereka yang begitu menyakitkan, kita melihat dan kita melihat, menyaksikan dengan mata kita bagaimana daripada keadaan mereka. Dan ingat, jangan cuma sekedar melihat, minimal kita mendoakan buat mereka. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Lebanon, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutuhan di dalam rumah tangganya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan yang mencukupi daripada mereka, dijauhkan daripada musuh-musuh Allah, dan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum
ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومقتدانا مصطفانا محمد وعلى آله وصحبه السادات الكرام. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوه، فإنها وصية من الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: ولم يزل على ذلك قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى عن الصحابة أجمعين خصوصا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي جميع العشرة المبشرين بالجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة المسلمين في بلدنا هذه إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين خصوصا في فلسطين وفي ربع وفي سائر بلاد المسلمين عامة من الأذى. ارفع عنا وعنهم الأذى والغلاء والوباء والجوع والحروب والزلازل والسيول والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. فإننا لا نستطيع دفع ما نكره ولا تحصيل ما نرجو إلا بقدرتك، فلا فقير أفقر منا إليك ولا غني أغنى منك عنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا تسوء بنا صديقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.